Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua di yaumil qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para murid Asyifa Fardhis yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kegiatan matrikulasi adab ini. Sebelumnya Ustadz mohon maaf atas waktunya, mungkin insya Allah waktu ini waktu pada maghrib itu waktu yang sangat singkat sekali, dan kemungkinan besar beberapa materi sebetulnya banyak gitu, tapi hanya beberapa materi aja yang disampaikan. Untuk itu mohon Ustaz nggak menampilkan slide, jadi mohon kepada murid semua itu menyiapkan buku catatannya, ya, buku catatannya. Insya Allah sesuai dengan yang dijadwalkan tema pada pertemuan di malam ini. Insya Allah temanya yaitu tentang adab ketika sakit dan ketika mengunjungi orang yang sakit. Baik, bahwasanya kita ketika kita sehat tentu di lain waktu kita akan merasa sakit, ya. Kita hidup di di suatu waktu kita akan mati Ya. dan gak tahu kapan kita akan mati gitu. Dan perlu kita syukuri, ya, perlu kita syukuri bahwa ketika kita masih sehat, masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan makan, itu perlu patut untuk kita syukuri, ya. Dan di lain waktu ada turun juga gitu. Kita juga akan merasakan yang namanya sakit, baik itu ya macam-macam yang namanya sakit, ya. Bisa sakit karena demam, bisa sakit karena sakit kepala, semua dari mulai tingkatannya yang sakit yang ringan sampai yang sakit berat, sampai yang sakit baik itu sakit luar ataupun sakit yang dalam, gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini ada ketika sakit, maksudnya sakit di sini sakit secara dohiriyah, ya. Sakit secara dohiriyah, bukan sakit secara batiniah. Kalau sakit secara batiniah itu beda lagi pembahasannya. Itu pembahasannya lebih nanti ke tasawuf. Beda lagi. Ini sakit secara zohiriyah. Dan bagaimana sih caranya? Bagaimana cara menyikapi ketika kita sakit dan ketika kita akan mengunjungi orang yang sakit? Perlu ada adab tertentu yang harus kita laksanakan, gitu. Ketika sakit itu kita seperti apa sih kita harusnya, gitu. Ketika kita berkunjung kepada orang sakit itu gimana sih, gitu. Gimana sih kegiatan adab-adabannya? Makanya di sini diterangkan Ustaz, insyaallah dipoinkan adab ketika sakit dan ketika
mengunjungi orang yang sakit. Adapun untuk adab ketika sakit, mohon untuk dicatat ya. Ketika kita sakit itu bahwasanya yang namanya datang penyakit kepada diri kita, yakinilah gitu. Yakin, meyakini dan menerima atas penyakit yang diderita dengan rasa ikhlas, menerima gitu. Bahwa kita itu sedang menderita penyakit. Menerima dengan ikhlas. Dan emang siapa yang mau sakit gitu kan. Cuman ini kita udah terima gitu, udah kena sakit gitu, dan kita harus terima dengan penyakit itu supaya apa, supaya lebih memudahkan gitu. Kalau kita terus mengeluh atas penyakit ini, itu akan lebih susah gitu sembuhnya, seperti itu. Dan makanya ketika ketika sakit ya wajib gitu, wajib kita untuk terima atas penyakit itu. Bukan berarti ah bukan berarti menerima ah, saya udah sakit gini pasrah we gitu. Bukan enggak melakukan ikhtiar, enggak bukan seperti itu. Artinya menerima di sini menerima akan hal yang namanya di situ iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar, min khairihi wasarihi. Itu ketentuan Allah baik itu yang baiknya ataupun yang buruknya, misyarihi minallahi ta'ala. Itu kita harus terima kita sedang dilanda oleh penyakit seperti itu. Dan yang kedua, sabar, tidak berkeluh kesah dan ridho atas penyakit itu ya. Samping kita sudah menerima, dan kita juga sabar ketika kita penyakit itu, sabar tidak berkeluh kesah, apalagi sampai berpandangan buruk sama Allah. Itu penting. Kenapa sih gitu saya dikasih penyakit seperti ini, kenapa sih nah, gitu. Diusahakan untuk tetap sabar dan tidak berkeluh kesah ya, tidak berkeluh kesah ketika memang kita lagi sakit. Ridho, nerima, ikhlas atas penyakit itu, atas penyakit yang menimpa kepada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, senantiasa berdoa dan tidak putus asa untuk kesembuhan. Nah ini makanya, jadi dari nomor satu, dua, dan tiga itu menyambung. Dalam artian kita menerima, kita sabar, dan kita pun sabar menerima bukan berarti tidak melakukan melakukan untuk kesembuhan gitu, melainkan putus asa, udah pasrah, ini penyakitnya nggak bisa disembuhkan, jangan seperti itu. Tapi tetap kita terus berikhtiar dan kita pun berdoa untuk kesembuhannya, gitu ya, untuk kesembuhan penyakit dalam diri kita. Tetap optimis ya, tetap optimis pada diri kita. Terus berdoa ketika memang sakit itu, terus berdoa. Makanya di poin yang keempat ini, jadi ketika kita misalkan nggak kuat nih, kita di rumah, di kasur gitu, terlentang sambil kita di situlah kita sambil berdoa sambil tangan kita ini diletakkan kepada poin yang kelimanya ya, meletakkan tangan pada bagian yang sakit dan baca basmalah, sholawat serta doa. Itu. Jadi ketika memang kita lagi sakit, disitulah gitu
Coba ketika sakit itu bukan cuma hanya tidur aja gitu, enggak gitu. Tidur tidur gitu rumah sakit itu seharian, enggak, itu juga enggak dianjurkan seperti itu. Istirahat bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Disitulah terus berdoa ya, berdoa baca bismillah. Silahkan eh dibulak-balik gitu, balikan lagi. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa ala yugadiru sakoman gitu. Itu terus dibulak-balik gitu. Minimalnya itu baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus baca salawatnya yang salawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Terus doa itu salawat 7 kali. Terus doanya yang tadi Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafila shifa'a shifauka shifa'ala yugadiru sakoman gitu. Biasanya kalau lebih panjang lagi ada ditambahkan bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim gitu. Terus kan baik itu mau doa yang seperti itu silahkan ketika memang dibaca, jangan sampai istirahatnya tidur terus itu yang nanti kan kita membaca berikhtiar terus di samping kita berikhtiar gitu, kita dalam diri kita dari diri kita gitu berdoa. Untuk yang ikhtiarnya insya Allah kita kan diobati oleh yang sesuai dengan dokter gitu ya. Makanya dan diri kita itu berdoa mau yang seperti itu. Atau kalau antum ini lagi sakit biasa gitu, kalau ini mas saya sudah biasa untuk ketika sakit itu, ketika saya berbaring itu lalu membaca ayat-ayat syifa gitu, ayat-ayat syifa banyak ya di Al-Qur'an, ada ayat-ayat syifa gitu. Silahkan itu bisa dibaca sambil ya ditambah terus semakin banyak zikir-zikir ya semakin bagus, semakin cepat merespon kesembuhan kita itulah ya. Makanya selain kita berdoa dan juga kita berikhtiar yaitu mengobati penyakit sesuai dengan dokter. Jangan serta-merta kita sendiri aja gitu, tapi harus memang sesuai merujuk kepada ahlinya gitu, rujukan ahlinya yaitu dokter gitu untuk masalah penyakit seperti ini. Kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, seperti itu ya. Jadi harus dengan sesuai dokter gitu. Ini larinya kemana, ke material gitu. Sakit kepala ke material salah gitu, atau sakit kepala ke counter salah gitu, ya. Itu ya. Dan yang terakhir itu tetap berprasangka baik kepada Allah, jangan berprasangka buruk gitu. Allah itu gak adil ya, memberikan saya penyakit seperti ini, jangan seperti itu ya. Jangan berprasangka buruk gitu, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ini adalah Allah senantiasa memberikan cobaan ini, memberikan musibah ini gitu. Itu adalah bagian dari kebaikan buat diri kita gitu. Tetap berprasangka baik, seperti itulah ya. Karena ketika kita sakit itu 3 hal yang dicabut gitu. Yang satu pertama rasanya
Rasa 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 ketika kita sakit makan pun akan terasa sangat gak enak gitu, pahit, gak jelas gitu makannya tuh itu ya, pahit, apalagi itu nggak apa namanya nggak enak gitu. Dan juga raut wajah itu pucat ketika yang sakit itu. Dan yang terakhir dosa ya, ketika kita sakit gitu, makanya harus tetap gitu ya, tetap pertama berprasangka baik kepada Allah, menerima 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 atas penyakit itu. Dan itu akan istilahnya apa, membuat dosa kita berguguran gitu. Kalau kita sobar, kalau kita menerima itu, dosa itu kita berguguran ketika memang kita sakit. Setelah itu ya, jadi saya ulangi lagi, ketika adab ketika sakit itu, pertama meyakini dan menerima atas penyakit yang diderita. Yang kedua sabar, tidak berputus asa dan tidak juga berkeluh kesah. Ya, tetap harus ridho atas penyakit yang dideritanya. Yang ketiga, berdoa dan tidak putus asa untuk kesembuhan. Tetap untuk berdoa dan terus berikhtiar semaksimal mungkin untuk kesembuhan diri kita. Itu ya. Dan yang keempat, jadi ketika memang kita sakit, tangan kita terus mengusap apa kepada bagian yang sakitnya, misalkan yang sakitnya itu ya kepala, sambil diusap-usap sambil terus membaca bismillah gitu. Ya Allah, karena yang namanya apa yang menyembuhkan itu tetap Allah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya baru dengan obat, baru dengan dokter gitu. Itu syariatnya. Tetap kita dalam diri kita mengaitkan dalam hati, tetap teguh bahwa yang namanya penyakit bisa sembuh itu karena Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya. Itu syariatnya baru melewati wasilahnya obat, wasilahnya petunjuk dokter. Gitu ya. Yang kelima, tetap mengobati penyakit sesuai dengan dokter. Yang keenam, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab ketika sakit. Nah, jadi dan ketika memang kita sembuh ya, kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu, alhamdulillahi ala nikmatihi, alhamdulillah ala nikmatihi. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah atas kesembuhannya ya, atas kesembuhan, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Seperti itu ya. Itu adab ketika sakit. Dan bagaimana kita ketika mengunjungi orang sakit, dan kita pun perlu gitu ya, ketika tetangga kita atau kalau di kamar mah gitu mungkin teman kita yang lagi sakit ya, teman kita yang lagi sakit, bukan kita setelah mata didiamin aja, enggak seperti itu. Kita harus kunjungi teman-teman kita yang sakit, bantu teman-teman kita yang lagi sakit, karena itu ya ada haknya gitu, ada haknya buat tetangga kan, karena eh, ada hak tetangga gitu di situ. Makanya ketika tetangga kita ataupun yang lagi sakit, kita kunjungi. Kan cuman kunjunginya itu ada beberapa hal yang harus memang diperhatikan ketika kita mengunjungi orang-orang yang sakit. Tuh, yang pertama itu raut wajah kita ya. Terutama raut wajah kita itu jangan sampai menunjukkan kegembiraan gitu. Orang yang lagi sakit kita menunjukkan kegembiraan, si eta sakit gitu. Apalagi bilang puas 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 gering ya, puas sakit, nggak boleh seperti itu kan gitu. Masa seperti itu ketika atau
dari ke yang sakitnya tambah sakit kalau seperti itu. Ya, senantiasa jangan menunjukkan kegembiraan. Raut wajah kita jangan menunjukkan kegembiraan, tetap menunjukkan apa namanya? Berduka berduka gitu. Raut wajah kita itu berduka. Raut wajah kita berduka ketika mengunjungi assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Afwan, boleh saya masuk? Saya senantiasa apa? Berduka atas ini apa? Atas sakitnya antum gitu, yang mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Seperti itu dikunjungi, kunjungi ya, ketika mengunjungi dengan raut wajah muka yang berduka. Dan juga di sana ada poin yang kedua, yaitu hibur dan beri pengharapan sakit gitu ya. Dan ketika di sana itu hibur gitu, dihibur teman kita ya, lagi sakit, assalamualaikum itu, aduh lagi sakit ya, iya lagi sakit, aduh maaf nih ya gitu, maaf ganggu nih gitu, maaf ganggu, boleh saya duduk di sini sebentar? Iya boleh, silahkan. Kalau kalau diizinkan boleh ya boleh, kalau enggak boleh ya udah gitu, kita langsung doakan aja, doakan semoga sembuh. Dan kita, karena kan yang namanya yang orang sakit mungkin butuh istirahat juga kan, gitu, butuh istirahat juga. Di situ kita kita hibur dan beri pengharapan, jangan sampai apa, orang yang kita kunjungi itu yang sakit itu yang kayak tadi gitu, takutnya berputus asa gitu, berputus asa atas penyakit yang dideritanya, ini mah gak mungkin sembuh nih, gak mungkin sembuh. Jangan sampai kita beri semangat, ini mah beri semangat kepada teman kita yang lagi sakit, supaya dia itu mau berikhtiar. Dan apa, ada harapan, timbul harapan untuk kesembuhan gitu ya, seperti itu. Mafhumnya sampai sini? Mafhum insyaallah. Dan yang ketiga, jangan membesar-besarkan penyakit itu ya. Jangan membesar-besarkan penyakit. Ketika ini besar kita, padahal sakit-sakitnya sakit biasa gitu, sakit apa, demam biasa gitu, ini mah demam biasa, ini dibesar-besarkan menjadi, ini mah ya dekat dengan kematian nih, ini mah dekat dengan kematian. Siap-siap antum, ini berapa menit lagi harus bakal mati ini antum. Nggak seperti itu ya. Itu jangan sampai dibesar-besarkan gitu. Kita tetap memberikan itu nama, ketika kita mengunjungi orang yang sakit itu, dan bicara seperlunya gitu, bicara seperlunya. Dan disitulah beri semangat, dan disitulah beri pengharapan supaya dia eh, pengharapan untuk sembuh, seperti itu. Terus ketika sudah mungkin ngobrol lama, memberikan semangat, memberikan motivasi gitu, dari sana di akhir baru kita doakan ya, doakan dikhususkan kepada, misalkan yang tadi kan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa siapa, kalau isfi ini berarti kepada ngedoakan dari diri kita. Kalau isfi itu mendoakan kepada yang sakit, mungkin siapa namanya itu dibacakan isfihi gitu. Kalau ininya mungkin yang sakitnya itu, misalkan contoh ini ya, contoh yang sakitnya itu Ajmi gitu, sakit isfihi Azmi bin siapa gitu, bin bapaknya siapa, bin disebutkan isfihi itu, anta syafila syifa ila syifa uka syifa ala yugadiru sakoman, bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahi maafi bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Seperti itu, doakan. Jangan sampai ketika di itu tuh berbet ya, gitu ya, mengunjungi dengan sekedar mengganggu aja, itu enggak sampai seperti itu ya. Itu mohon untuk diperhatikan nih, perhatikan adab-adab supaya kita pun punya, ketika memang punya adab, kita punya ilmu, maka yang sakitnya pun akan senantiasa menerima gitu, akan senantiasa menerima, senang
dengan yang mengunjunginya, dengan senang apa yang apa ketika siapa yang mengunjunginya itu. Gitu ya, seperti itu. Doakan semoga lekas sembuh. Terus, nah di sini jangan lama-lama tuh. Di sini juga jangan lama-lama. Karena apa? Karena orang yang sakit itu butuh istirahat seperti tadi. Gitu. Ya, jangan lama-lama berada di situ. Secukupnya aja gitu. Kalau memang terpaksa gitu karena kita itu ini harus didampingi nih, harus didampingi gitu. Karena membutuhkan berbagai macam bantuan gitu kayak modal mengambilkan air, mengambilkan makan. Itu silahkan kalau memang seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau memang diajak ngobrol itu mah jangan terlalu lama. Kasihan juga mau istirahat. Seperti itu ya. Terus, nah, ketika kita berkunjung, jangan sampai berkunjungnya kita itu merepotkan orang yang sakit. Itu merepotkan orang yang sakit, ya. Itu seperti ya dihidangkan makanan, hidangkan makanan. Itu orang sakit menghidangkan makanan kasihan. Seperti itu, ya. Jangan sampai adapun ya kalau memang itu mah ada keluarganya itu ya, ada keluarganya yang menyediakan itu mah nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai orang yang sakit yang menghidangkan. Itu akan kerepotan nanti gitu, tambah sakit itu nantinya. Seperti itu tuh ya, yang seperti itu. Nah, ketika kita berkunjung juga, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Bila perlu kalau memang dibutuhkan, maka hendaknya membawa makanan atau apapun itu ya, sekedar untuk menghibur gitu, supaya supaya yang sakit itu merasa gembira dengan kedatangan kita gitu ya. Membawa apa gitu ya, bawa sekedarnya saja gitu, asalkan bawa apapun itu gitu, makanan untuk yang sakit. Seperti itu ya. Jadi adab ketika sakit dan adab ketika mengunjungi orang yang sakit. Seperti itu. Mahfum ya? Dicatat semua, dicatat. Ada dapat karena ini kan nanti kan ada ininya. Ada tesnya nanti. Tesnya itu melalui video yang antum buatkan nanti. Ya di akhir nanti. Oh, ini kan nanti gimana itu bikin tutorial gitu, video tutorial seperti itu ya. Jangan lupa. Itu ya, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Insyaallah sekarang udah azan Isya. Kita cukupkan saja sekian. Insyaallah nanti mungkin diteruskan dengan ustadz-ustadz yang lain. Dari ustadz cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hudma sopa wada makadar, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.